Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada buhdah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna minal ilmi wal 'amali waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa waqifna ila ma fihi ridhaka amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus bagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kali ini sebagaimana yang sebelumnya kita telah bahas dalam muqaddimah dan pasal 1 dari kitab Laftatul Kabadi ila Nasihatil Waladi, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Abil Faraj Abdurrahman Ibn al-Jauzi. Saya ingatkan kembali saudara sekalian bahwa kitab ini merupakan kumpulan wejangan tuturan seorang bapak, seorang ayah kepada putra laki-lakinya. Ibnul Jauzi memberikan wejangan kepada putranya Abul Qasim yang sebelumnya yang mula-mula ia lihat adalah seorang anak yang baik, rajin, bersemangat thalabul ilmi. Namun saat menginjak fase remajanya, tiba-tiba hal ini berubah drastis, berubah sangat ekstrim. Beliau melihat ada Abul Qasim mengalami degradasi moral, kemerosotan moral, benar-benar bertolak belakang. Inilah yang kemudian Ibnul Jauzi sebagai bukti cinta kasih seorang bapak, seorang ayah kepada putra laki-lakinya, ia pun menulis wejangan-wejangan itu yang disusun seperti surat. Dan kumpulan surat itulah yang kemudian kita akan kaji, yang termaktub, yang terbukukan di dalam kitab Laftatul Kabadi ila Nasihatil Waladi. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas pasal kedua, Al-wajibatu wal fadailu wal himmatul aliyah. Al-wajibatu, kewajiban-kewajiban, wal fadailu, karunia-karunia atau kebajikan-kebajikan, wal himmatul aliyatu, dan resolusi yang tinggi atau tekad yang tinggi. Wa awwalu ma yanbaghi an-nadhru fihi. Jadi Ibnul Jauzi ingin menyampaikan tuturan kepada putranya bahwa beliau berbicara bahwa hal pertama yang harus diperhatikan adalah ma'rifatullahi ta'ala bid-dalil. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil. Wa ma'lumun anna man ra'as sama'a marfu'atan wal arda mawdu'atan. Dan diketahui dan maklum bahwasanya siapa yang melihat langit marfu'atan, ditinggikan, wal arda mawdu'atan, dan bumi diletakkan atau dihamparkan, wa syahadal abniyatal muhkamata, serta atau dan ia mengamati struktur bangunan, konstruksi
yang dikerjakan al-muhkamah dengan sempurna, khususnya fi jasadi nafsihi, di tubuhnya sendiri. Alima, ia mengetahui, annahu la budda, bahwasanya la budda merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah kelaziman, sine qua non lison'ati min soni'in, bahwa kerajinan atau barang buatan itu pasti ada yang membuat. Walil mabni min banin, dan bangunan apapun harus memiliki tukang bangunan, dan bangunan apapun harus ada orang yang membangun. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sesuatu yang sangat penting, dan putranya dianjurkan atau diberikan wejangan ia mengenal Allah harus dengan dalil. Tentu saja saudara sekalian, sumber dalil dalam Islam minimal kita ketahui ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya kauniyah. Yang sifatnya yang bersumber qauliyah kita bisa menyebutnya dengan sumber-sumber bayani. Sementara yang bersifat kauniyah kita bisa mengenalnya dengan istilah sumber-sumber burhani. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yata'ammalu, kemudian seseorang itu ia harus merenungkan dalila sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi lantas ia harus merenungkan bukti kebenaran utusan ilaihi, utusan ilaihi kepadanya, wa akbarud dalail, dan bukti terbesar atau dalil yang terbesar, dalil yang utama itu adalah Al-Qur'anu, yakni Al-Qur'an. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul ladzi a'jazal khalqa. Jadi Al-Qur'an merupakan a'jazal khalqa, yang paling tidak mampu dibuat, yang paling tidak mampu dikreasi, yang paling tidak mampu ditemukan. Alladzi, ini bisa kita tambahkan penjelasan, bisa jadi adalah orang-orang kafir gagal menemukan atau tidak mampu untuk membuat ayatu, untuk mendatangkan bisuratin min mithlih, untuk mendatangkan satu surat saja. Faidha thabata indahu wujudul khaliqi jalla wa ala. Jadi ketika keberadaan sang pencipta yang maha tinggi, wa sidqur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran utusan, semoga selawat dan salam Allah tercurah kepadanya, wajib taslimu ananihi ila syar'i, maka wajib. Jadi di sini Ibnul Jauzi atau seorang bapak mengatakan, maka kamu wajib, kamu harus taslimu, menyerahkan ananihi, seluruh keberadaanmu, seluruh keberadaannya, ila syar'i, pada hukum syariat. Famata lam yaf'al dalla ala khalalin fi i'tiqadihi. Saudara sekalian, famata, maka kapanpun lam yaf'al, atau jika seseorang tidak melakukannya, lam yaf'al dalla, ini menunjukkan, ini menyiratkan ala khalalin, ada cacat, ada falasi fi i'tiqadihi, di dalam i'tiqadnya, di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dua paragraf ini kita bisa mengambil nilai, mengambil mutiara bahwa seorang bapak ingin menasihati putranya, pertama yang harus difahami adalah mengenal Allah
dengan hujah atau dengan dalil. Kemudian yang kedua, merenungkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memberikan wejangan bahwa dalil atau hujah atau bukti yang paling besar adalah Al-Quran, di mana sampai hari ini belum ada orang-orang, terutama orang-orang kafir, yang mereka bisa mendatangkan atau membuat satu surah pun. Saat sudah jelas, sudah ditetapkan, sudah jelas tentang hujah wujud Sang Pencipta dan kebenaran Sang Rasul, maka Ibnul Jauzi menyatakan atau memberitahukan bahwa wajib bagi engkau, wajib bagi kita untuk taslimu ananihi ila syar'i. Jadi wajib untuk bertaslim, menyerahkan diri seluruh keberadaannya pada syariat atau pada hukum suci. Sekiranya kita temukan orang-orang yang tidak melakukan hal itu, beliau mengatakan itu termasuk bagian dari cacat keyakinan, bagian dari falasi pemikiran. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yajibu alaihi, kemudian seseorang itu wajib baginya ayya'rifa, untuk mengetahui ma yajibu alaihi, apa-apa yang diwajibkan baginya, minal wudu'i, dari kewajiban wudu, was solati, dan solat, was zakati, dan zakat, in kana lahu malun, jika ia memiliki harta, wal haji, dan haji, wa ghairi dzalika, dan wa ghairi dzalika minal wajibati, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Fa idza arafal qadral wajibi, jadi ketika seseorang mengetahui sejauh mana kewajibannya, qoma bihi, ia mendirikannya kewajiban-kewajiban tersebut, ia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Fayam bagi, lalu senantiasa lidhil himmati, bagi yang memiliki tekad, ayyataraqqa, untuk terlibat, untuk bangkit terlibat, ilal fadhaili, dengan amalan-amalan, dengan tindakan-tindakan yang berfadilah atau tindakan-tindakan yang baik. Fayatasyaghulu, apa rincian dari tindakan baik itu? Yakni fayatasyaghulu bihifdzil Qur'ani wa tafsirihi, yakni yaitu menyibukkan diri bihifdzil Qur'ani wa tafsirihi, dengan menghafal Quran dan tafsirnya, wa bihaditsir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima'rifati siyarihi, dan mengenal sirahnya, wa siyari ashabi, dan sirah para sahabat, wal ulama'i ba'dahum, dan ulama sesudahnya. Waliyatakhayyara martabatal a'la fal a'la, sehingga ia memilih derajat yang lebih tinggi, fal a'la, dan kemudian yang tertinggi. Wala budda, dan harus, mim ma'rifati, untuk memahami, untuk mengenal, ma yuqimu bihi lisanahu, apa saja yang terkait dengan kemampuan lisannya, minan nahwi, seperti ilmu nahwu, wa ma'rifati, dan pengenalan atau memahami, tarafin musta'malin minal lughah, beberapa bagian yang digunakan di dalam bahasa. Saudara-saudaraku sekalian, misalnya kalau dalam bahasa kita dikenalkan dengan bunyi suara, jadi fonetik, kemudian huruf, fonologi. Kita belajar lagi misalnya tentang perubahan kata di dalam bahasa Indonesia, morfologi, atau kalau di dalam bahasa Arab, sorof. Kita belajar tentang kata dalam kalimat. Biasanya dalam bahasa Indonesia sintaksis, kalau dalam bahasa Inggris sama sintak. Kalau di kita misalnya nahwu, kemudian nahwu menjadi sebuah kalimat.
Kita dikenalkan misalnya disiplin ilmu tentang semantik, penggunaan kalimat. Kita dikenalkan dengan pragmatis. Di dalam bahasa Arab ada ilmu badi', ada ilmu ma'ani, dan kemudian juga di dalam penggunaan itu bahasa kemudian bertemu dengan sosiologi, maka muncullah sosiolinguistik, ketemu antropologi, muncullah ilmu antropologikal linguistik, ketemu dengan psikologi, muncullah ilmu psikolinguistik, muncullah dengan literatur, timbullah ilmu stylistik dan sebagainya. Jadi saya kira yang dimaui oleh seorang bapak kepada putranya ini, di samping kemudian belajar mengenai hujjah ma'rifatullah, jadi mengenal keberadaan Allah dan kebenaran Rasulullah SAW, kemudian memahami tentang kewajiban-kewajiban atau rukun Islam, lantas kemudian ia harus banyak bergelut di dalam hal-hal yang berfadilah. Beliau menyebutkan tadi misalnya dengan menghafal Quran dan tafsirnya, kemudian hadis, kemudian sirah, baik itu nabawiyah atau sirah para sahabat atau sirah ulama-ulama sesudahnya. Tidak hanya itu, beliau juga menganjurkan pada anaknya agar fokus waktunya untuk mempelajari apa saja yang terkait dengan kemampuan bahasa. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak ini pun melanjutkan wejangannya kepada putranya, wal fiqhu aslul ulumi. Jadi, dan fikih adalah aslul ulumi, adalah dasar dari semua disiplin ilmu. Wa tadhkiru, dan dakwah, khalwa'uha wa ammuha naf'an, adalah disiplin ilmu yang paling manis dan paling bermanfaat. Wa qad rattabtu fi hadhil madhkurati minat tasanifi. Jadi aku telah menulis buku-buku tentang disiplin ilmu yang disebutkan di atas. Ma yughni an kulli ma sabaqa min tasanifil qudama'i wa ghairiha bihamdillahi wa mannihi. Jadi sehingga kamu tidak perlu atau kamu tidak membutuhkan buku-buku ulama terdahulu tentang semua disiplin dan buku-buku ini dan buku-buku atau sumber-sumber yang lain. Dengan rahmat dan karunia Allah, seorang bapak ini menutup atau menggarisi pesannya tersebut. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'aghnaituka, jadi maka aku telah mencukupkanmu. Aku telah mencukupkanmu. Bisa difahami di sini, aku telah membebaskanmu anta tulubil kutubi, dari kebutuhan untuk mencari buku, wa jam'il himamit litasnifi, atau menfokuskan tekadmu untuk menulisnya sendiri. Wa ma takifu himmatun illa li khosasatiha, jadi tekad seseorang terhenti hanya karena sifatnya yang tercela. Wa illa, sebaliknya, dan kecuali famata alaitil himmatu fala taqna bituni, sebaliknya bila tingkatnya tinggi, ia tidak puas dengan apa yang kurang. Saudara-saudaraku sekalian, setelah memberikan jaminan atau memberikan keteguhan bahwa putranya tidak usah bersibuk-sibuk mencari rujukan kitab-kitab yang lain, dan ia menganjurkan untuk fokus meningkatkan tekadnya untuk menulis sendiri,
ia juga menggarisbawahi bahwa tekad seseorang itu berhenti karena sifatnya yang tercela. Kalau orang itu memiliki tekad yang tinggi, maka ia tidak akan puas dengan hal yang kurang bagi dirinya. Ia akan memompa semangat ghirahnya untuk tetap belajar kembali. Wa qad araftu bid-dalili, aku telah mengetahui, aku telah menyadari, bid-dalili dengan bukti, annal himmata mauludatun ma'al adami, bahwa manusia dilahirkan dengan tekad bawaan. Wa innama taksuru ba'dul himami fi ba'dil awqati, jadi beberapa tekad kadang berkurang, kadang gagal. Fa idza khussat sarat, tetapi ia bergerak saat diminta atau dibutuhkan. Wa mata ra'aita fi nafsika, dan kapanpun ra'aita kamu melihat fi nafsika dalam dirimu ajzan, ada kegagalan, fasalil mun'im, maka tanyakanlah kepada sang pemberi nikmat, sang pemberkah rahmat. Au kaslan, atau sekiranya kamu melihat di dalam dirimu itu kemalasan atau kelambanan, falja'a ilal muwakkifi, maka datanglah, carilah bantuan kepada sang pemberi kesuksesan. Falan tanala khairan illa bita'atihi, falan tanala khairan illa bita'atihi, hal ini karena kamu tidak akan memperoleh kebaikan apapun illa bita'atihi, kecuali dengan menaatinya. Wala yafutuka khairan illa bima'siyatihi, dan kamu tidak akan kehilangan kebaikan kecuali dengan bermaksiat kepadanya. Faminalladzi aqbala alaihi falam yara kulla murad, apakah ada orang yang menghadap atau mempertaruhkan dirinya kepada Allah, falam yara kulla muradin, dan tidak mendapatkan apa yang ia cari. Wa minalladzi a'radu anhu bimadhabi faidahi, sebaliknya apakah ada orang yang berpaling dari Allah tersebut mendapatkan manfaat, au khoti'a bi gharadin min aghradihi, atau memperoleh salah satu dari aghradihi, tujuan-tujuannya. Au ma sami'ata qaula syairi, apakah kamu tidak membaca ayat-ayat yang disampaikan oleh asy-syairi, seorang penyair. Wallahi, demi Allah, ma ji'tukum zairan, aku tidak pernah datang mengunjungimu, illa wajadtul arda tutwali, kecuali aku melintasi jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Wala thanaitul azma an babikum, dan tidak pernah saya berpaling dari pintumu ya Allah, illa kecuali ta'atsartu bi'adhyali, kecuali aku telah gagal total. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa nasihat seorang bapak, seorang ulama kepada putranya, Ibnul Jauzi kepada putranya Abul Qasim. Sangat luar biasa, dengan tulisan yang begitu indah sekali. Kalau kita simpulkan, kalau kita ringkas, pertama bahwa di dalam pasal ini seorang bapak menginginkan agar anaknya mengetahui Allah dengan hujah atau dengan dalil, baik itu dalil yang berupa yang bersumber, baik itu dalil kauliyah maupun kauniyah,
Dalil qauliyah adalah dalil bayani, dan dalil kauniyah adalah dalil tentang ayat-ayat Allah yang bisa kita cari dengan menggunakan metode burhani. Kemudian yang kedua, selain mengenal Allah dengan hujjah, adalah merenungkan atau menemukan dalil, menemukan hujjah tentang kebenaran Rasulullah SAW. Dan beliau menyampaikan bahwa hujjah yang paling agung yang sampai hari ini belum ada yang bisa membuat yang semisal meskipun satu surah adalah Al-Quranul Azim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau juga memberikan wejangan kepada putranya untuk komitmen melaksanakan rukun Islam, kewajiban-kewajibannya, yakni belajar dan berwudu dengan baik, kemudian sholat, zakat jika punya harta, dan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban lain. Terkait dengan menuntut ilmu, beliau menganjurkan kepada putranya agar menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran dan tafsirnya, kemudian hadis, kemudian mempelajari sirah nabawiyah, sirah para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Tidak hanya itu, beliau juga menganjurkan agar anaknya juga mempelajari tata bahasa yang baik agar ia bisa berbicara dan menulis dengan bahasa yang baik. Ditambah lagi, beliau juga menganjurkan putranya untuk mempelajari fikih dan ilmu dakwah. Beliau memberikan jaminan kepada putranya bahwa disiplin-disiplin ilmu yang dianjurkan beliau sudah mengarangnya. Jadi anaknya dianjurkan tidak perlu mencari rujukan-rujukan lain karena sudah cukup dengan rujukan-rujukan yang telah dikarang oleh bapaknya. Beliau menyampaikan bahwa tekad seseorang itu berkurang atau bisa berhenti karena sifatnya yang tercela. Sekiranya seseorang memiliki tekad yang besar, maka ia akan mengejar sesuatu yang kurang baginya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan terakhir atau wejangan terakhir yang sangat luar biasa yang merasuk ke dalam sanubari adalah beliau mengatakan bahwa tekad seseorang itu adalah beliau mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan tekad bawaan. Tekad itu kadang naik, kadang turun, tetapi dia berpesan kepada anaknya, sekiranya hari ini atau saat ini ia banyak mengalami kegagalan, mintalah kepada Sang Pemberi Nikmat. Sekiranya anaknya sekarang malas, maka berjalanlah, menujulah kepada Sang Pemberi kesuksesan. Beliau juga menyampaikan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan menaatinya. Dan banyak sekali hujjah atau bukti bahwa banyak orang yang kemudian mereka kehilangan kebaikan karena bermaksiat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun menanyakan kepada putranya, tahukah engkau ada orang yang mempertaruhkan dirinya kepada Allah lantas ia tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari? Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, ada nggak orang yang berpaling dari Allah, ia mendapatkan manfaat dan memperoleh dari tujuan-tujuannya? Demikian pula apa yang disampaikan oleh seorang penyair bahwa ia akan mengalami gagal total ketika ia berpaling dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian,
pelajaran atau wejangan yang disampaikan Ibnul Jauzi ini bisa kita jadikan bekal untuk memberikan wejangan kepada jantung hati kita, putra putri kita. Dan mudah-mudahan dengan bekal ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga putra dan putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya kira demikian, yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.